Doni adalah seorang pengusaha barang dekorasi. Pak Indra, apa kabar nih? Gak nyangka loh bisa ketemu di sini. Pak Doni, ya alhamdulillah kabar saya baik. Iya nih, saya kebetulan lagi cari beberapa barang buat hiasan di rumah. Kebetulan sekali nih Pak, kita lagi keluarin produk baru. Vas bunga dengan ukuran emas. Ini lagi percobaan sih, karena pembuatannya yang sulit, jadinya kita bakal gak buat banyak. Tapi khusus buat Pak Indra, saya kasih diskon besar-besaran deh. Beneran nih Pak, wah saya mau banget Pak. Ukirannya juga kelihatannya elegan dan sangat indah. Ya udah, saya beli 2 ya. Oke Pak, untuk saya taruh di ruang tamu dan juga kamar. Oke deh Pak, saya akan suruh pegawai saya untuk segera membungkusnya. Oh ya, sekarang Bapak kerja apa nih? Saya dengar-dengar usaha rumah makan Bapak beberapa tahun yang lalu mengalami kebangkrutan. Saya turut sedih ya Pak atas apa yang telah menimpa Bapak dan keluarga. Terima kasih banyak ya Pak. Memang benar, beberapa tahun yang lalu usaha restoran saya mengalami kebangkrutan. Tapi sekarang keadaan ekonomi keluarga saya sudah membaik. Saya mulai usaha baru pembuatan minyak sayur yang sekarang sudah mulai berkembang, alhamdulillah. Wah, syukurlah. Kalau begitu Pak, saya sempat khawatir karena Bapak tidak meminta bantuan saya ketika mengalami kesulitan. Padahal dulu Bapak Indra lah yang telah membantu masa-masa sulit saya. Saya jadi merasa tidak enak Pak. Tidak usah dipikirkan Pak. Saya tidak minta bantuan Pak Doni karena pada saat itu adik saya sudah membantu. Bapak tidak usah merasa tidak enak. Kan dulu saya membantu Bapak bukan karena ingin dibantu balik. Saya membantu karena memang ingin membantu. Oh iya, beberapa bulan lagi akan diadakan pilkada ya Pak. Apakah Bapak ada keinginan untuk mencalonkan diri? Saya rasa saya kurang cocok jadi kepala daerah. Apalagi background saya yang seorang pengusaha. Pasti membuat masyarakat enggan memilih saya. Dan juga pasti banyak orang yang sudah mencalonkan diri. Jujur, saya malas bersaing Pak. Hal ini yang kemudian membuat saya tidak berminat terjun ke dunia politik Pak. Tapi jangan salah loh Pak. Masyarakat sekarang malah suka dengan calon yang backgroundnya pengusaha. Karena saat ini masyarakat berpikir jika kepala daerah adalah seorang pengusaha dan banyak uang, maka akan minim untuk korupsi. Kalau soal persaingan mah gampang Pak. Saya ada cara. Kalau memang Bapak tertarik mencalonkan diri jadi kepala daerah. Saya kurang yakin sih Pak dengan pendapat Bapak itu. Tapi memangnya ada cara yang bisa membuat kita itu bisa terpilih jadi seorang kepala daerah dengan mudah walaupun banyak saingannya? Ya tentu saya ada toh Pak. Makanya saya tawarin Bapak kalau misalnya Bapak tertarik mencalonkan diri. Nantilah Pak, saya pikir-pikir dulu. Saya juga tidak ada bakat memimpin. Nanti malah saya gak becus jadi kepala daerah. Alah Pak, jadi kepala daerah enak loh, padahal dihormati, disegani, dan pastinya gajinya besar. Dan soal Bapak gak ada bakat memimpin, ya nanti kan bisa belajar, ya kan? Gak ada tuh orang yang tiba-tiba jadi orang yang cerdas dalam memimpin. Pastinya ada sebuah proses belajarnya Pak. Ya sih, benar. Apa kata Bapak itu benar sih. Tapi bukannya kalau mencalonkan diri jadi kepala daerah itu banyak sekali persyaratannya ya? Iya Pak, betul. Tapi saya bisa bantu Bapak loh, supaya Bapak bisa dengan mudah memenuhi persyaratan itu. Makanya saya menyarankan Bapak jadi kepala daerah. Karena menurut saya Bapak itu pantas dan berpotensi untuk bisa menang. Nantilah Pak, saya pikir-pikir lagi ya. Dan bertanya pada istri juga supaya afdal gitu. Jangan lama-lama ya Pak mikirnya. Kalau sudah buat keputusan, langsung aja hubungi saya, oke? Ini nomor telepon saya. Ya Pak, gampang. Oh iya, kenapa gak Bapak aja tuh yang nyalonin diri jadi kepala daerah? Kan Bapak juga kelihatannya berpotensi jadi kepala daerah. Kenapa Bapak malah menyarankan saya dan mau membantu saya? Kalau saya mah gak ada sama sekali potensi jadi kepala daerahnya Pak. Entah kenapa ya, saya yakin aja kalau Bapak yang mencalonkan diri pasti berhasil. Bapak ini udah kayak dukun aja. Oh iya, ya saya ada mata batin sih Pak. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Iya Pak, baik. Terima kasih ya Pak udah mampir dan memberikan saran. Iya Pak, sama-sama. Ingat ya, kalau Bapak sudah membuat keputusan, bisa langsung hubungi saya. Saya di rumah. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam.
Tumben, Bapak sudah pulang jam segini? Iya nih Bu, badannya lagi kurang enak. Terus juga Bapak mau ngomong sama Ibu ya nanti. Walah, ya udah, nanti Bapak langsung istirahat ya. Nanti Ibu siapin makan dan multivitamin buat Bapak. Setelah Doni mandi dan juga makan, jadi tadi tuh Bapak ketemuan sama teman lama Bapak, Bu. Terus dia menyarankan Bapak mencalonkan diri di pilkada. Menurut Ibu, Bapak harus gimana? Soalnya Bapak juga bingung. Emangnya nggak terlalu mendadak, Pak? Apalagi pilkada kan beberapa bulan lagi. Kan kalau mencalonkan diri harus banyak persyaratan yang dipenuhi. Mana background keluarga kita juga nggak ada yang pernah jadi kepala daerah, Pak. Emangnya nanti ada yang mau milih Bapak? Nah itu dia Bu, Bapak juga udah bilang begitu sama teman Bapak itu. Tapi katanya dia ada cara khusus dan mau bantuin Bapak katanya, biar bisa terpilih. Asal Bapak bersedia aja mencalonkan diri. Kok agak aneh ya, Pak? Kenapa nggak teman Bapak aja yang mencalonkan diri? Kenapa harus nyuruh Bapak? Katanya sih Bapak ada potensi Bu jadi kepala daerah. Makanya dia menyarankan gitu ke Bapak. Jadi gimana nih menurut Ibu? Apa perlu Bapak mencalonkan diri? Ibu sih dukung apapun keputusan Bapak. Asal nanti Bapak bisa bertanggung jawab atas keputusan yang sudah Bapak buat. Ya udah kalau gitu Bu, Bapak putuskan untuk mencalonkan diri pada pilkada tahun ini ya. Baiklah kalau gitu, Pak. Lagian kalau Bapak kepilih juga kan kita bisa lebih menaikkan derajat kita dan makin dihormati orang-orang. Ya Bu, Bapak juga mikirnya begitu. Bapak dulu masih sempat sakit hati. Pernah dihina oleh seorang pejabat yang mengatakan kalau usaha kita itu usaha orang miskin. Kalau gitu, Bapak buktikan dong kalau Bapak bisa kepilih jadi kepala daerah dan dihormati banyak orang. Nanti Bapak balik hina orang yang telah menghina Bapak dulu. Ya Bu, baiklah. Kalau gitu Bapak mau telepon teman Bapak dulu ya, buat ngasih tahu keputusan Bapak. Doni kemudian menelpon Pak Indra. Halo Pak, ini nomor saya Doni. Walah, ya Pak Doni. Wah, sudah nelpon aja nih. Gimana Pak? Apakah Bapak sudah membuat keputusan? Ya Pak, saya sudah memutuskan. Tadi saya sudah ngobrol dengan istri. Dan saya bulat dan bertekad untuk mencalonkan diri jadi kepala daerah deh. Nah gitu dong Pak. Nanti saya akan bantu Bapak. Kalau gitu besok kita langsung aja ketemu ya. Ya Pak. Saya akan bawa Bapak ke seseorang yang akan bisa membuat Bapak bisa terpilih. Baik Pak, siap. Kalau gitu saya tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Bu, Bapak berangkat dulu ya. Sekalian mau daftar untuk jadi kepala daerahnya. Sama mau ketemu teman Bapak yang mau bantuin Bapak itu. Baik, Pak. Hati-hati ya. Setelah mendaftarkan diri, Pak Doni pun bertemu dengan Pak Indra. Pak, kita mau kemana nih? Kita akan ketemu dengan dukun kenalan saya Pak. Dia sangat terkenal, bisa membantu orang mulai dari pesugihan, penglaris, dan yang lain-lainnya. Hah? Dukun? Jadi yang Bapak maksud orang yang bisa membuat saya menang pilkada itu dukun? Bapak yang serius dong. Saya serius lah Pak. Kalau gak pakai dukun, emangnya mau pakai apa lagi Pak? Apalagi persaingan pilkada sekarang sangat ketat. Udah toh Pak, Bapak percaya aja. Kan ada saya. Gak mungkin saya yang adalah teman lama Bapak mau membuat Bapak kalah. Ya sih Pak, tapi saya takut. Soalnya saya pernah dengar kalau pakai dukun itu pasti kena azab dan karma. Hola Bapak, kalau kita melakukannya dengan benar, gak melanggar pantangannya, ya mungkin kita gak bakal celaka. Udah pokoknya Bapak percaya aja deh. Di tempat dukun. Permisi Mbah, kedatangan kami kemari adalah meminta bantuan agar teman saya Doni ini bisa menang pilkada yang akan diadakan beberapa bulan lagi. Ya Mbah, saya mohon bantuannya ya, agar saya bisa menang dalam pilkada. Itu adalah hal yang mudah. Tapi ada beberapa pantangan yang tidak diperbolehkan untuk kamu lakukan. Apakah kamu menyanggupinya? Saya akan menyanggupinya Mbah. Tolong beritahu ya, supaya saya bisa menang pilkada. Caranya yaitu kamu harus mengambil patok kuburan orang yang baru meninggal. Kalau bisa, kamu harus mengambilnya malam ini. Karena malam ini sangat pas. Apalagi saya dengar ada yang baru saja meninggal tadi malam.
Jadi patok kuburannya harus saya ambil ya Mbah? Iya, kamu harus mengambilnya. Tapi ingat, pantangannya jangan sampai patok kuburan itu sampai tergores. Kalau tidak kamu akan mengalami nasib buruk dan sebuah bencana. Dan nyawamu akan bisa terancam. Baiklah, kalau begitu Mbah, kami pamit dulu. Saat di jalan, nanti kita langsung ke TPU aja ya, buat ambil patok kuburannya. Nanti Bapak tunggu di depan aja, biar saya yang ambil patoknya. Oke deh Pak, kalau gitu. Tapi Bapak beneran gak apa-apa kan ngambil foto kuburannya sendirian? Ya Pak, aman. Nah, kita sudah sampai Pak di TPU-nya. Saya tunggu di sini ya. Doni pun kemudian mengambil patok kuburan dengan rasa yang takut. Indra pun mengantarkan Doni pulang. Terima kasih ya Pak, sudah mau membantu dan mengantarkan saya pulang. Saya tidak akan melupakan kebaikan Bapak selama ini. Udah Pak, udah. Bapak santai aja. Kayak sama siapa aja sih? Kan kita udah berteman lama. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam, Pak. Kok Bapak tumben pulangnya malam banget sih? Dan itu di bungkusan warna hitam apa, Pak? Tadi ada urusan dulu Bu, dan ini bukan apa-apa, cuma barang dekor yang mau Bapak simpan. Oh alah toh. Ya udah, sana Bapak makan dulu. Ibu sudah siapkan makanan buat Bapak. Oh iya, Pak. Tadi Ibu dapat telepon dari orang tua Ibu. Katanya adik Ibu sedang sakit dan harus dirawat. Jadi boleh nggak kalau Ibu sementara pulang kampung dulu buat nengokin adik Ibu yang sedang sakit? Boleh kok Bu, Bapak juga mau nengokin Bu, nanti berangkatnya sama-sama ya. Bapak nggak usah ikut, Pak. Kan kampung halaman Ibu butuh perjalanan berhari-hari. Sedangkan Bapak harus ngurus pencalonan pilkada. Oh iya Bu, maaf ya. Iya, Pak. Gak apa-apa kok. Keesokan harinya istri Doni pun pulang kampung dan waktu pencoblosan pun tiba. Don, saya ada kabar gembira. Ada apa toh Pak? Ini Don, hasil pilkada sudah keluar. Dan kamu tahu, kamu menang Don. Yang bener Pak, kamu gak bercanda kan Ra? Iya Don, lihat nih sendiri surat pengumuman resminya. Wah, usaha kita selama ini gak sia-sia ya. Syukurlah, terima kasih Andra. Ini berkat bantuan kamu dari awal. Kalau tidak ada kamu, pasti saya tidak akan bisa menang. Iya Don, sama-sama ya. Saya juga senang kalau lihat teman saya sukses. Yuk kita party merayakan kemenangan kamu. Wah, boleh itu. Nanti kamu datang ke rumah saya aja ya. Kita party di sana. Istri saya juga lagi pulang kampung. Malam harinya di rumah Doni. Ini Ndra, saya sudah pesen makanan minuman yang enak khusus buat kamu. Wah, mantap nih. Saya mau lihat dong foto kuburan yang membuat kamu itu bisa menang pilkada. Boleh saja. Sebentar ya, saya ambil dulu. Beberapa saat. Ini dia Pak, patok kuburannya. Ternyata kamu menjaganya sangat baik ya. Tiba-tiba ada kucing yang berlari dan membuat patok kuburan yang sedang dipegang oleh Indra jatuh dan tergores. Waduh, patoknya jadi jatuh dan tergores. Kamu gimana sih Indra? Seharusnya kamu itu pegang yang benar dong. Loh, saya sudah pegang dengan benar. Tapi itu ada kucing yang tiba-tiba berlari dan menabrakkan saya. Mana saya tahu. Ah, ini gimana dong? Patoknya jadi tergores. Pantangannya sudah dilanggar. Kita bisa kena bahaya loh. Udah toh, kamu kan tenang aja. Kita nggak akan kenapa-kenapa kok. Orang patoknya cuman kegores dikit aja. Udah, ayo kita makan aja. Saya udah lapar banget ini. Ya sudahlah, ayo kita makan. Saat Indra dan Doni sedang asik makan, tiba-tiba saja lampu di rumah mati dan hujan sangat deras dengan sambaran petir yang sangat menjadi-jadi. Waduh, kok tiba-tiba mati lampu ya? Dan hujan deras. Indra, hidupkan senter HP kamu dong, gelap ini. Ya nih, udah hidup senter HP-nya. Indra, lihat itu. Apa sih Don? Hah? Itu patok kuburannya kok bisa melayang? Awas Don, patoknya melayang ke arah kita. Cepat Don, kita lari. Ayo lari Don, lari. Ayo lari Indra, lari. Indra dan Doni pun lari dari patok kuburan yang mengejar mereka di tengah-tengah hujan dan sambaran petir. Ayo Indra, harus cepat berlari. Ayo cepat lari. Lihat ada bayangan pocong di bawah patok kuburannya. Yang melayang itu Indra. Iya Don. Mereka pun terus berlari dalam ketakutan hingga saat mereka melewati sebuah bendungan. Doni dan Indra seolah-olah didorong oleh sesuatu yang sangat kuat hingga
hingga akhirnya mereka terjatuh di bawah bendungan. Endra, kenapa tubuh kita seperti ada yang mendorong? Ini, awas Don, kita akan jatuh ke bawah. Kita jatuh ke bawah bendungan Don, yang sedang banjir ini. Awas. Doni dan Indra pun tewas terbawa arus bendungan yang sedang banjir akibat hujan yang deras. Dan film pun selesai.